Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa sharing-sharing lagi di channel ini. Ya, saya mau berbagi terus ya, bahwa keadaan di sekitar kita memang sedang nggak mudah ya. Mungkin banyak dari kita ngalamin beban yang terus-menerus berat ya. Makin hari makin tertekan, makin hari makin kok susah banget hidup di zaman ini, di kondisi hari ini. Kayak nggak berhenti-berhenti gitu sih tekanan itu. Kita kayak ngerasa berat ya, masalah ekonomi yang terus-menerus kayak nggak selesai-selesai. Lalu kayak misalnya pekerjaan yang kita kerjain kayak makin hari semakin harus ngerjain banyak. Kalau cuma punya satu pekerjaan kok kayaknya susah nggak nutup gitu secara penghasilan, jadi harus 2-3 jenis pekerjaan yang harus kita kerjain. Makanya kayaknya berat gitu, kayak tertekan di batin kita, nggak cuman fisik aja yang sakit ya, tetapi yang berat gitu, yang lelah, tapi hati juga lelah, batin juga lelah. Kayak orang tuh ngerasa nggak bisa ya cuman sekedar istirahat tidur lalu ya jernih lagi, pikiran bisa tenang lagi. Karena yang berat bukan cuman di fisik ya, di batin juga lelah. Dan kayaknya kadang juga mungkin udah capek, kalau udah malam-malam mungkin udah lelah dan merasa sepi gitu, merasa sendirian. Kadang mungkin sambil tiduran mungkin saudara tuh kita juga ngerasa aduh kok pengen meneteskan air mata, nggak sadar gitu, karena kok berat banget gitu apa yang kita harus hadapi hari-hari ini. Ya, saya hanya ingin kita saling menguatkan, sharing dan berbagi bahwa ya kita nggak sendiri yang mengalami keadaan seperti ini. Banyak banget dari orang-orang yang saya temui, ya banyak sekali yang mengalami tekanan-tekanan seperti ini. Saya pribadi juga mengalami tekanan-tekanan seperti ini, tetapi saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya ini nggak usah sendiri ya menghadapi semua ini, karena kita ada saudara seiman dan ada Tuhan juga yang sebenarnya selalu menyertai kita. Nah, kita harus belajar dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Saya hanya dikuatkan bahwa firman Tuhan berkata lewat pemazmur, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung gitu. Ya, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku itu katanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, matahari siang tidak akan menyakiti kita, dan bulan juga di waktu malam. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah naungan kita. Nah, jadi dari sini saya mau sharing kita semua bahwa seringkali kita udah coba ya minta tolong ke teman, orang-orang terdekat, tapi kok kecewa ya, mereka juga nggak bisa menolong kita. Tapi kita juga sadar mereka juga memang punya kesulitan, punya tekanan, dan nggak bisa lah mereka juga kita tuntut untuk nolong kita. Mungkin kita ngerasa kecewa, tapi ya firman Tuhan mengajarkan kita ya kita harus belajar mata kita memandang kepada Tuhan, daripada Tuhanlah ada pertolongan. Dan itu juga yang kita belajar, mungkin ada istilahnya menengadah kepada Allah ya, menengadah memandang Allah untuk menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Dan di kitab Yesaya juga diajarkan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin kita udah lelah, udah letih, bahkan dikatakan anak-anak muda itu menjadi lelah, turuna-turuna atau remaja menjadi letih, padahal mereka secara fisik orang yang paling kuat. Mereka berlari, mereka tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini malah mendapat kekuatan yang baru ya. Berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lelah, dan kekuatan yang ada pada kita akan diperbaharui seperti yang ada pada burung Raja Wali. Jadi kekuatannya diperbaharui dari hari sehari lepas hari. Oleh karena itu biarlah setiap hari kita terus mendapatkan kekuatan baru ini. Kita belajar menggantikan kekhawatiran, keluhan setiap hari kita ini dengan ucapan syukur ya, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi enggak dilatih gitu sehari-hari itu ngeluh, 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 karena itu makin berat. Tapi biarlah sehari-hari dilatih mengucapkan syukur, mengucapkan syukur. Lalu juga ya nggak ada gunanya sih ya, semakin banyak mengeluh juga makin berat. Oleh karena itu biarlah setiap hari kita menukar setiap kekhawatiran dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan terus
dikuatkan lagi dan dikuatkan lagi. Nah, saya sharing ini bukan berarti saya ini orang yang lebih baik dibanding kita semua, bukan orang yang nggak mengalami juga kesulitan atau mengalami tekanan, tapi ya kita belajar untuk sharing itu untuk meringankan beban, untuk saling mengerti kita nggak sendiri. Banyak orang seperti kita dan sama-sama berlatih mempercayai firman Tuhan tuh bisa menolong dan menguatkan kita semua. Jadi saya bermaksud bukan untuk mau menghakimi atau berkata, "Oh, saya lebih baik," tetapi untuk mari kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain karena ini yang Tuhan inginkan, bahwa kita itu nggak sendiri yang mengalami tekanan seperti itu, banyak sekali orang-orang yang seperti kita. Mari kita saling berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan sehingga setiap orang mendapat jawaban, mendapat jalan keluar, mendapat pertolongan. Mari kita saling mendoakan saudara sekalian ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar berdoa satu dengan yang lain, saling menguatkan bahwa setiap kami mengalami kesulitan, mengalami tekanan di kehidupan kami sehari-hari, tetapi firman Allah mengajarkan bahwa kami harus belajar memandang kepada Tuhan, melayangkan mata kami ini kepada Tuhan, dan menanti-nantikan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan terus diperbaharui kekuatan seperti yang ada juga pada burung Raja Wali yang semakin hari bukan semakin lemah, tapi ketika ada badai bisa terbang mengguli melampaui ketinggian badai itu. Demikianlah setiap kesulitan yang sedang diperhadapkan kepada kami, yang Tuhan inginkan kami bisa terbang di atas setiap kesulitan, tekanan, dan masalah kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap kami. Kalau dulu kami pernah ditolong, pasti ke depan hari ini dan ke depan Tuhan juga selalu bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami diberkati karena kami bisa saling menjagai dalam doa dan dalam firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Oke, saudara sekalian, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan bagian kita, memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan berdoa akan firman ini, biarlah kita mendapat terobosan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, tetap percaya, pasti akan selalu ada pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa lagi ya di channel saya ini di dalam video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.